Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sekarang lagi tren nih Climate Change and Sustainable Development 101. Kebetulan, di sini kami dari kelompok 20 ingin mengajak kalian semua untuk lebih memahami apa itu Climate Change and Sustainable Development 101. Jadi, tonton sampai selesai ya teman-teman. Selamat menonton! Pembahasan pertama mengenai apa sih perubahan iklim itu. Nah, seperti gambar pada slide, perubahan iklim menjadi salah satu isu paling urgensi yang dihadapi manusia saat ini, yaitu perubahan signifikan dalam pola cuaca bumi yang terjadi selama beberapa dekade atau bahkan berabad-abad. Perubahan iklim mencakup peningkatan suhu rata-rata bumi atau pemanasan global, perubahan dalam pola hujan, kenaikan permukaan air laut. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk aktivitas manusia dan faktor-faktor alam. Salah satunya adalah peningkatan emisi gas rumah kaca. Apa sih yang menyebabkan climate change ini? Sebelum itu, kita harus tahu nih bahwa perubahan iklim mengacu pada transformasi jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca di bumi. Faktor tersebut bisa berasal dari faktor alami dan ulah manusia sendiri. Faktor alami itu seperti letusan gunung berapi, contohnya dampak letusan gunung berapi Tambora pada tahun 1815. Selain itu, kita juga harus memahami bahwa perubahan iklim dapat disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti variasi dalam aktivitas matahari yang telah mempengaruhi iklim bumi selama jutaan tahun. Namun, sejak tahun 1800-an, aktivitas manusia telah menjadi pendorong utama perubahan iklim di seluruh dunia. Hal ini terutama disebabkan oleh penggunaan intensif bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Proses pembakaran bahan bakar fosil ini menghasilkan emisi gas rumah kaca yang bertindak seperti selimut menjepit panas matahari di atmosfer bumi dan secara bertahap meningkatkan suhu global. Suhu rata-rata permukaan bumi saat ini sekitar 1,1 derajat Celcius lebih hangat dibandingkan suhu pada akhir tahun 1800-an, masa sebelum revolusi industri. Manusia bertanggung jawab atas hampir seluruh pemanasan global selama 2 abad terakhir. Dampak yang sudah kita rasakan dari krisis iklim beberapa di antaranya adalah: pertama, peningkatan suhu. Kalian pasti ngerasakan kalau akhir-akhir ini tuh panas banget. Bahkan di beberapa negara pun mencapai suhu terpanas sepanjang sejarah. Hal tersebut tidaklah lain dan tidaklah bukan yaitu karena climate change atau perubahan iklim. Emisi karbon dan gas-gas rumah kaca yang terus meningkat ditambah peristiwa El Nino yang berlanjut membuat organisasi-organisasi lingkungan sepakat bahwa di tahun 2023 ini menjadi tahun terpanas yang pernah dialami oleh manusia. Polusi udara yang isunya ramai dibicarakan akhir-akhir ini terutama di kota Jakarta. Terlalu banyaknya kendaraan bermotor, emisi dari PLTU, emisi dari manufaktur industri, sampai musim kemarau panjang jadi penyebab terjadinya polusi udara ini. Gak heran kalau Indonesia menjadi negara paling berpolusi di Asia Tenggara. Dampak lain yang tentunya sudah kita dan semua masyarakat bumi rasakan dari perubahan iklim adalah bencana alam. Di tahun ini saja sudah banyak sekali bencana alam yang terjadi, seperti banjirop, kebakaran hutan, kekeringan, banjir bandang, polusi udara, dan masih banyak lagi. Dan kalau climate change ini semakin parah, ya bencana yang disebabkan akan semakin banyak dan juga semakin merugikan. Krisis iklim memiliki risiko yang sangat berpengaruh pada kondisi lingkungan dan aktivitas manusia. Kondisi lingkungan yang paling tersorot ialah mencairnya es di Antartika, di mana telah terjadi selama 3 kali dalam 7 tahun terakhir. Selain itu, terdapat hewan dan tumbuhan yang terancam punah, di antaranya ialah beruang kutub, panda, terumbu karang, dan pohon baobab Madagaskar. Adapun dari dampak ekonomi, menurut Bappenas, Indonesia akan mengalami kerugian sebesar 554 triliun rupiah selama 2020 hingga 2024 apabila intervensi kebijakan tidak dilakukan. Lantas apa itu net zero? Net zero merujuk pada upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebanyak mungkin hingga hampir mencapai nol. Sementara emisi yang masih tersisa diatasi dengan cara diserap kembali oleh laut dan hutan. Emisi net zero penting karena untuk mencegah dampak terburuk dari perubahan iklim dan menjaga planet yang bisa dihuni. Sektor energi saat ini merupakan penyebab sekitar 3/4 emisi gas rumah kaca dan memegang peran penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Berikut ini merupakan contoh sederhana yang dapat kita lakukan untuk mengurangi dampak dari krisis iklim, seperti menghemat air, mengonsumsi barang sesuai kebutuhan, menggunakan transportasi umum, menggunakan listrik seperlunya, dan mengurangi bahan plastik. Kesimpulannya, pertama, perubahan iklim merupakan fenomena global yang mencakup peningkatan suhu rata-rata bumi, perubahan pola hujan, kenaikan permukaan laut, dan dampak lainnya. 2. Pergeseran suhu dan cuaca menjadi indikasi dari perubahan iklim. 3. Dampak perubahan iklim yang dapat kita lihat saat ini adalah peningkatan suhu dan bertambahnya polusi udara. 4. Perubahan iklim dapat memberikan dampak yang lebih buruk apabila dibiarkan begitu saja, seperti kebakaran hutan dan mencairnya es di kutub. 5. Net zero emission menjadi salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam mengatasi perubahan iklim. 6. Langkah mitigasi perubahan iklim dapat dilakukan mulai dari hal kecil, seperti menghemat penggunaan air maupun menggunakan transportasi umum.
Nah, jadi seperti itu ya teman-teman mengenai materi Climate Change and Sustainable Development 101. Semoga mudah dimengerti dan sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.